Halo anak-anak semuanya, jumpa lagi pada video pembelajaran bersama saya. Sebelum kalian menonton videonya, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe ya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video pembelajaran terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan selalu menjaga kebersihan rumah. Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Kemudian, anak-anak semuanya terlebih dahulu menyiapkan alat-alat belajarnya ya. Biasakan menyiapkan alat-alat belajarnya secara mandiri. Pembelajaran kita hari ini yaitu pada tematik tema 2, bermain di lingkunganku. Pada kelas 2, subtema 1, bermain di lingkungan rumah, pembelajaran 3. Hari ini kita belajar tentang sifat-sifat benda. Kemudian kita akan melakukan percobaan. Apa saja alat dan bahan yang akan kita perlukan anak-anak? Nah, ibu sudah siapkan ya. Perhatikan pada gambar. Yang pertama kita memerlukan kelereng, air, pensil, sirup, minyak, gelas, dan juga botol air mineral. Bagaimana nih cara kerjanya? Bagaimana kita melakukan percobaannya? Yang pertama, masukkan kelereng ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya ya anak-anak. Bentuk kelereng itu di dalam botol air mineral. Apakah berubah bentuknya? Tentu tidak. Bentuk kelereng itu seperti bentuk kelereng. Dia tidak akan berubah bentuk seperti botol ya. Yang kedua, masukkan kelereng tersebut ke dalam gelas. Kemudian, amati apakah bentuknya berubah. Nah, betul. Tentu anak-anak sudah memperhatikan ya, apabila kelereng kita masukkan ke dalam gelas, bentuknya tidak berubah anak-anak. Kemudian yang ketiga, masukkan air ke dalam botol air mineral, lalu perhatikan bentuknya. Bagaimana bentuk air ketika berada di dalam botol air mineral? Nah, air itu bentuknya seperti botol air mineral. Yang keempat, pindahkan air tersebut ke dalam sebuah gelas. Lalu, amati apakah bentuknya berubah. Betul anak-anak, air di dalam gelas itu berubah bentuknya. Air akan berubah bentuk seperti bentuk gelas. Yang kelima, masukkan pensil ke dalam botol air mineral. Lalu perhatikan bentuknya. Bentuk pensil di dalam botol apakah berubah anak-anak? Ya, tidak berubah. Pensil akan tetap bentuknya, yaitu seperti pensil. Yang keenam, pindahkan pensil tersebut ke dalam sebuah gelas. Lalu amati apakah bentuknya berubah anak-anak. Nah, yang terakhir ya gambarnya, perhatikan bahwa bentuk pensil itu tidak berubah-ubah. Pensil tetap seperti bentuk pensil. Maka dia akan menjadi seperti bentuk wadah. Kita pindahkan ke dalam gelas, maka bentuk minyak itu akan seperti gelas. Jadi kita beri tanda centang pada kolom berubah. Nah, ini ya anak-anak. Semoga kalian semuanya bisa paham ya dengan penjelasan ibu sampai di sini ya. Nah, kesimpulan dari percobaan kita hari ini ya anak-anak, perhatikan ya. Ada kelereng dan pensil tidak akan berubah bentuk dan ukurannya anak-anak walaupun berpindah tempat.
seperti pensil kita masukkan ke dalam gelas berisi air, dia tidak akan berubah, maka bentuknya seperti pensil. Begitu juga kelereng. Yang kedua, sifat benda padat adalah tidak akan berubah bentuk dan ukurannya, tetap walaupun berpindah tempat. Seperti pensil dimasukkan ke dalam gelas berisi air, bentuknya akan tetap seperti pensil. Yang ketiga, ada air, sirup, dan minyak adalah benda cair. Kelereng dan pensil adalah benda padat. Bentuk air, sirup, dan minyak selalu berubah-ubah sesuai bentuk wadah atau tempatnya. Nah, apabila kita pindahkan, ya, sifat benda cair itu bentuknya berubah-ubah sesuai bentuk wadahnya. Air, sirup, dan minyak apabila kita pindahkan ke dalam gelas, maka bentuknya seperti gelas. Jika kita pindahkan ke dalam sebuah mangkuk, maka bentuk air, sirup, dan minyak itu berubah. Dia akan seperti bentuk mangkuk. Anak, sekarang perhatikan, kita akan melakukan percobaan terhadap balon dan kantong plastik bening. Jangan lupa siapkan gelang karet ya, 2 gelang karet. Cara kerjanya, yang pertama, tiuplah balon sampai menggelembung, lalu ikat pada bagian mulut balon dengan karet agar udara atau gas di dalam balon tersebut tidak keluar. Yang kedua, tiuplah kantong plastik sampai mengembang. Lalu ikat pada bagian mulut plastik dengan karet. Yang ketiga, silahkan anak-anak semuanya perhatikan gambar di samping ya. Amati bentuk balon dan kantong plastik. Bagaimanakah bentuk balon dan kantong plastik? Apa kesimpulanmu anak-anak? Kesimpulannya adalah yang pertama, balon dan plastik adalah benda padat. Yang kedua, balon dan plastik apabila kita tiup akan menggelembung dan di dalamnya itu berisi gas atau udara yang biasa kita sebut dengan angin anak-anak. Yang ketiga, sifat benda gas adalah bentuknya berubah-ubah nih sesuai bentuk wadah dan tempatnya. Ya, seperti tadi kita sudah tiup balonnya. Itu artinya kita mengisi udara ke dalam sebuah balon, maka udara itu atau gas itu berbentuk seperti balon. Jika kita tiupkan lagi udara atau gas ke dalam kantong plastik, maka bentuknya akan seperti kantong plastik. Apabila kita tiupkan lagi ini di sebuah pelampung ya, kita isi udara atau gas ke dalam sebuah pelampung, maka udara atau gas itu akan berbentuk seperti pelampung ya anak-anak. Semoga anak-anak sudah paham ya bagaimana sifat-sifat benda gas, yaitu tadi sifat benda gas itu berubah-ubah ya sesuai bentuk wadah atau tempatnya. Kemudian, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, bagaimana bentuk udara ketika ditiupkan ke dalam balon? Jawabannya, bentuknya seperti bentuk balon ya anak-anak. Yang kedua, bagaimana bentuk udara ketika ditiupkan ke kantong plastik? Jawabannya, bentuknya seperti bentuk kantong plastik. Yang ketiga, apakah sama bentuk udara ketika ditiupkan ke balon dan kantong plastik? Jawabannya berbeda. Apabila udara atau gas kita tiupkan ke dalam bentuk balon, dia akan seperti balon. Kemudian apabila udara kita tiupkan ke dalam kantong plastik, maka bentuknya seperti kantong plastik. Nah, bagaimana menurutmu sifat udara? Sifat benda gas atau udara bentuknya selalu berubah-ubah sesuai bentuk wadah atau tempatnya.
Anak-anak semuanya perhatikan gambar berikut. Nah, Ibu ada permainan pundak lutut kaki. Permainan pundak lutut kaki ini dilakukan bersama teman-teman atau bersama orang tua di rumah, bersama kakak dan adik. Silahkan lakukan permainannya dengan menyanyikan sebuah lagu, yaitu lagu tentang pundak lutut kaki. Nah, tentu anak-anak semuanya sudah tahu ya aturan mainnya. Nah, aturan mainannya, jika dalam lagu menyebutkan kata kepala, berarti siswa memegang kepala. Jika dalam lagu menyebutkan kata pundak, berarti siswa memegang pundak. Jika dalam lagu menyebutkan kata lutut, berarti kita akan memegang lutut. Jika dalam lagu menyebutkan kata kaki, berarti kita semuanya akan memegang kaki. Nah, dalam permainannya nyanyikan lagunya sampai lagunya selesai ya. Tentu lagunya anak-anak juga sudah tahu ya. Nah, silahkan Ibu ingatkan kembali tentang lagunya. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Telinga, mata, hidung, dan pipi. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Nah, kira-kira begitu ya lagunya ya. Selamat mencoba permainan pundak, lutut, kaki di rumah bersama keluarga. Membaca, bermain, ada aturannya. Setiap aturan permainan harus dipatuhi. Ketika bermain tidak boleh curang ya anak-anak. Aturan atau dilakukan. Anak-anak, ini adalah lembar tugas kalian. Silahkan kalian salin di buku latihan temanya ya. Tulis mulai dari kalimat perintah. Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Pada kolom perlu dilakukan atau tidak boleh dilakukan, tinggal beri tanda centangnya dari kegiatan nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Tulis yang rapi, buatlah tabelnya, gunakan penggaris ya. Nah, selamat mengerjakan ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam semangat belajar dari rumah. Demikianlah penjelasan materi pembelajaran kita pada hari ini. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada video